Ilmu saipi angin pindah tempat dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembu sekilan, tembak sejengkal, dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menghilang. Karena dulu sebelum saya bertobat mempelajari ilmu itu, sampai sekarang saya masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia bila ada kasus-kasus yang berhubungan dengan ilmu hitam, terutama dalam bidang penyidikan reserse. Jadi kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu hitamnya, dengan julukannya namanya si setan kober, penumpes kelor. Kalau dia bunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Nah, kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton tertinggi setupaing. Di antara 5 bersaudara laki semua, saya Pendowo 5 laki semua. Saya anak nomor 2 yang memiliki weton setupaing. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar ilmu gaib adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Usia 9 tahun itulah saya belajar ilmu santet, membunuh jarak jauh, ilmu menghilang, ilmu kebal, berbagai macam mantra. Usia 10-11 tahun saya dibekali jimat 100 macam pusaka, pedang, keris, tombak, dan 6 pusaka kebal, besi kuning, mirah delima, lulang kebolando, kitab Stambul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi kalau megang jimat itu rambut tidak bisa dipotong. Jadi kalau mau potong rambut, jimat dijauhkan dulu baru bisa dipotong. Selamatan bancaan dulu. Nah, usia 10-11 tahun itulah saya dipasang susuk, jarum emas dan jarum tembaga. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua disusuk untuk menguasai ilmu tameng wesi kuning. Nah, saya disusuk jarum emas dan jarum tembaga. Dan di dalam tubuh saya dipasang susuk pusaka besi kuning. Nah, waktu itu guru saya memberitahu saya, ingat, senjata apapun tidak bisa membunuh kamu. Kamu hanya bisa dibunuh dengan 3 macam benda, yaitu hatinya pohon kelor, galeh kelor, yang hidup ratusan tahun. Dan yang kedua, galeh asem, yaitu hatinya pohon asem yang hidup ratusan tahun. Dan yang ketiga, galeh jati, hatinya pohon jati yang hidup ratusan tahun. Digabung jadi satu, dibuat runcing, baru ditusukkan ke pusar kamu, kamu baru bisa tertembus senjata. Untuk nyari 3 benda ini susah setengah mati, betul? Apalagi yang tahu kelemahannya itu hanya saya dan guru saya. Seperti engkau hidup dalam rahim ibumu dari pusar kamu, demikian engkau akan mati bila kamu tertusuk di pusar kamu. 3 macam benda digabung jadi satu, tetapi peluru atau senjata apapun tidak bisa menembus kamu. Hanya 3 benda digabung jadi satu. Dan ingat, itu pun kamu harus mengalami suatu kutukan. Langit mengutuk, bumi menolak.
waktu engkau mati nanti, mayatmu tidak bisa kembali ke tanah, kering. Kenapa? Karena seluruh tubuh kamu kebal senjata. Nah waktu itu usia 10-11 tahun lah saya menguasai ilmu ngerogo sukmo, mati sak jroning urip sak jroning pati, mecat rogo. Itu saya kuasai usia 10-11 tahun, dan itu yang membuat saya adu ayam tidak terkalahkan sampai sekarang. Kenapa? Setelah bertobat berhenti. Sudah bertobat berhenti, tapi rekor tidak terkalahkan tetap dipegang. Ayam kalau pernah kalah namanya ayam pedotan, betul? Yang ketawa-ketawa sering adu pitik. Waktu dihadapkan, kalau ayam pernah kalah, diadu pasti lari. Waktu pertama ayam saya lari, kedua ayam saya lari, waktu ketiga kalau lari baru dinyatakan kalah. Diapit, diasor, semua lawan bertaruh di lawan saya. Saya bertaruh di ayam saya sendiri. Kalau yang ketiga ayam saya lari baru dinyatakan kalah. Waktu yang ketiga itulah syek ngerogo sukmo, langsung baca mantra tameng wojo, set, roh saya pindah ke ayam, jebret, keok, menang. Karena yang di dalam ayam saya sendiri. Saya usia 10 tahun udah adu pitik. Nah sejak disitulah saya berbagai macam mantra saya kuasai. Waktu itu guru saya berkata, ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu di akhirat, jadilah rajanya para penjahat. Waktu itu saya berkata sama guru saya mau jadi orang baik. Nah sejak kecil saya itu selalu stagenan, pakai stagen, karena untuk melindungi bagian puser. Nah, karena apa? Rahasia titik kelemah saya di puser itu, saudara. Dan itu pun hanya bisa tertembus oleh 3 macam benda digabung jadi satu. Nah itu nyari kelemahannya susah, saudara. Kalau digebuk daun kelor 1 truk tidak ada masalah, saudara. Makan daun kelor malah setiap hari, saudara. Nah tapi itu galehnya, saudara. Nah lulus SD saya dibekali ilmu namanya Aji Sirep Begonondo. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Kelas 2 SMP guru saya berkata sama saya, tinggal 1 langkah lagi kamu harus menguasai ilmu terakhir, ilmu pamungkas, puncak ilmu hitam, puncak ilmu putih, yaitu pamengkang jagat, tutup bumi sapitu, membelah dunia dengan menutup 7 kegelapan. Tetapi ilmu ini memiliki rahasia titik kelemahan. Seumur hidup kamu tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh. Ini yang susah. Kalau kamu melanggar pantangan ilmu ini, maka ilmu yang kamu kuasai akan menghancurkan hidupmu sendiri. Karena puncak ilmu hitam dan ilmu putih, hidup di dalam kematian, mati akan cinta, dan hidup disertai kematian. Kalau kamu tidak menguasai ilmu terakhir ini, percuma kamu bertahun-tahun bertapa. Untuk menguasai ilmu terakhir, pamengkang jagat, saya lakukan semuanya. Setelah menguasai ilmu terakhir, pamengkang jagat, guru saya berkata sama saya, dengan menguasai ilmu pamengkang jagat, berarti sudah waktunya kita harus berpisah. Karena dengan diturunkan ilmu terakhir, berarti pengapesanku, hariku sudah tiba. Sebelum aku mati,
aku weruh sadurunge winara. Aku tahu apa yang akan terjadi tentang suatu rahasia takdir. Dan aku tahu jam berapa aku mati. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang, nur cahyo. Dan waktu usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur, yang sering dalam ramalan noto negoro. Waktu itu saya tanya sama guru saya ini bukan orang Kristen, tapi agama Pancasila, semua ikut. Jadi kakek saya itu tidak punya agama. Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya tahu tentang jalan terang. Nanti sang takdir akan menuntun takdirmu. Jiwamu akan tertuntun oleh sang takdir. Nanti kalau kamu ketemu dia, angkatlah seluruh keluargamu ke jalan terang. Waktu itu guru saya ngomong, aku akan mati kira-kira 2:30. Waktu aku hidup, aku tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian kalau aku mati, aku tidak mau bikin susah anak cucu. Sebelum aku mati 2:30. Aku tak kasih kamu, saya kasih rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebo malam Kemis, keluar nomornya 50. Dan ingat, untuk beli peti matiku. Dia jam berapa mati tahu. Sandia tanpa sakit, guru saya itu meninggal. Dia bertapa, meditasi gini, meninggal. 2:30, tepat. Setelah itu dibelikan nomor SDSB uang itu, keluar nomor 50 untuk beli peti matinya dia sendiri. Nah, setelah kakek saya meninggal dunia, saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Ilmu itu kan panas, ingin nyoba. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin. Saya tunjukkan aji panglemunan, ilmu menghilang. Dukune bingung, menghilang di mana anak ini? Malah dukune jadi murid saya. Kata dukun sakti lagi, saya datengin. Saya kalahkan dukun-dukun hampir seluruh tanah Jawa. Usia 15 tahun, saya lewati semua pertarungan. Saya kalahkan dukun-dukun hampir seluruh tanah Jawa. Mendekati usia 18 tahun, setelah mengalahkan berbagai aliran, saya diajak kakak saya, Ton, ada KKR-nya Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip. Saya berkata sama kakak saya, tidak bisa, karena rahasia titik kelemahan saya di wanita. Kakak saya ngomong, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang Semar Mesem. Teko gendeng mulih ngengkleng lah. Saya kan tahu rapal itu dah. Teko gendeng mulih ngengkleng itu dah. Nah, waktu itu saudara, saya datang ke KKR-nya Gilbert Lumaindong, duduk di belakang. Tiba-tiba pendeta Gilbert berkhotbah. Orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang. Saya baca mantra setan kober, kobaran api setan, supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya santet Gilbert, syas.
Gilbert berkata, haleluya, Tuhan memberkati. Ilmu saya kabur. Itu sampai 2 kali. Nah, tiba-tiba Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, maju ke depan, artakol. Nah, saya kan tidak bisa bahasa Inggris. Saya kira artakol itu tempat adu ilmu. Dari belakang saya maju ke depan untuk tarung. Nah, Gilbert tatap saya, Tony, kamu dukun kecil itu, keturunan si setan kober yang kebal senjata dukun itu, ya kan? Saya kaget setengah mati. Pendeta gemuk montok ini tahu tentang saya. Nah, sakti juga dia. Nah, tidak taunya apa, setelah saya bertobat, pendeta Gilbert terus terang, aku pun diberitahu pendeta lain juga. Nah, saya tantang Gilbert, kalau aku kalah berguru sama kamu, kalau aku menang kamu mati. Gilbert berkata, besok pagi kamu saya tunggu di sini. Saya pulang 1 malam, saya tidak bisa tidur karena satu kata, haleluya. Hari yang kedua saya datang, pendeta-pendeta ngelilingi saya, sigir raba-raba. Aku itu bingung, belum pernah ada mantra raba-raba. Nggak taunya setelah bertobat saya tahu kalau di karismatik ada namanya bahasa roh. Saya bingung apa yang mau diraba. Pendeta-pendeta ngelilingi saya. Saya gunakan kekuatan mistik saya. Saya pukul Gilbert mental terus, pukul mental terus dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Saya pukul mental, senjata makan tuan. Ilmu saya ngantem saya sendiri. Nah, benteng pertahanan saya, tameng wesi kuning hancur dari tubuh saya, keluar pasir emas dan pasir tembaga. Waktu itu saya mau muntah darah, tak teren lagi, gengsi kalau ketahuan. Saya ngomong sama Gilbert, stop, ada apa? Besok terusin lagi. Gilbert berkata, besok pagi kamu saya tunggu di sini. 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Nah, hari yang ketiga pendeta-pendeta ngelilingi saya. Saya gunakan semua kekuatan gaib saya. Saya pukul pendeta mental terus, pukul mental terus. Mendekati jam 12 siang, tepatnya tahun 92. Waktu itu saya berkata sama Gilbert, kalau aku kalah, aku berguru sama kamu. Tapi kalau aku menang, kalian mati semua. Saya baca mantra terakhir, pamengkang jagat tutup bumi sapitu. Saya baca mantra pamengkang jagat. Saya buka mata untuk mukul Gilbert. Waktu saya mau mukul Gilbert, saya lihat dari tubuhnya pendeta Gilbert, pendeta-pendeta, keluar cahaya terang. Nah, waktu keluar cahaya terang itulah saya ingat pesan guru saya. Nanti sang takdir menuntun takdir kamu. Waktu itu saya bingung mau maju atau mundur. Saya ambil keputusan maju. Saya pukul Gilbert. Waktu saya mau pukul Gilbert, jarak sejengkal mau ngenai dadanya Gilbert. Cahaya terang itu membuat saya terpental kira-kira 10 sampai 12 meter. Saya terpental, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah edan. Tepat 1 tahun, tahun 93. Tiba-tiba ada cahaya terang masuk kepala saya. Yes, langsung sembuh seketika. Dan cahaya itu terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah Raja yang adil dari timur, aku adalah aku, akulah Yahweh. Nah, tiba-tiba cahaya itu berubah
menjadi Yesus Kristus. Nah, saya ketemu Tuhan Yesus sendiri. Ingat, Yesus lahir dan dia akan datang kedua kalinya. Ingat, lahir di Bethlehem dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sebelah timur. Dalam ramalan Jawa yang namanya Ratu Adil, tapi dikatakan ratu itu bukan wanita sebenarnya, disebut satrio. Apa saudara? Satrio itu laki-laki. Dikatakan jembedul soko etan teko soko etan. Nah, itu ramalan kakek saya sebelum mati. Nah, waktu itu saudara, saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Saya tidak bisa lihat wajahnya. Wajahnya terang melebihi matahari. Sinarnya pelangi kuning keemas-emasan. Saya tidak bisa lihat wajahnya, hanya jubahnya. Dan disitulah saya bertobat tahun 93, ketemu Yesus sendiri. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menghilang di depan saya. Saya cari jimat saya, hilang semua. Tidak taunya apa, waktu gila 1 tahun dibakar pendeta semua. Nah, saya cari Gilbert, saya ketemu pendeta Gilbert. Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Akhirnya saya disuruh sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Inteos. Saya murid dari pendeta Pontas Pardede, Gereja Sidang Jemaat Allah. Saya lulusan tahun 96, lulus ranking 4. Tepuk tangan dulu. Saya lulus ranking 4, muridnya tinggal 4. Pada waktu saya mempelajari ilmu hitam, pada waktu saya mempelajari ilmu santet dan ilmu namanya itu aji senggoro macan, macan putih, singo letoyo. Waktu itu saya belajar berbagai macam mantra sama guru saya. Saya waktu itu tanya sama guru saya, guru, apakah semua orang bisa disantet? Apakah semua orang bisa kena ilmu hitam? Waktu itu guru saya berkata sama saya, sebagai seorang dukun, kamu harus menguasai dan mengetahui tentang rahasia pakem. Namanya pakem takdir. Ikutin saya, pakem takdir. Suatu garis yang digariskan oleh sang takdir, bahwa seorang dukun tidak boleh melanggar garis itu. Dan kalau melanggar garis itu, senjata akan makan tuan. Memang ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disantet. Ada orang-orang tertentu tidak bisa dimantrai, yaitu orang-orang titipan sing gawe urip, orang-orang titipan sing woso. Nah, waktu itu saya tanya sama guru saya, apa cirinya? Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan mengetahui tentang orang-orang titipan yang maha kuasa. Nah, setelah saya bertobat, saya baru tahu sebuah istilah yang namanya anak-anak Allah. Ngomong di sampingnya, kamu bukan anak setan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diserahkan, diberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya dalam namanya, ikutin saya, percaya dalam namanya, menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Stop. Saudara, arti kuasa ini bicara tentang prioritas dan otoritas. Kalau kita adalah anak, maka kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Dan kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Dan kalau kita adalah anak, pasti kita punya posisi. Seorang anak berbeda dengan seorang pembantu. Seorang anak berbeda dengan seorang staf maupun pegawai. Seorang anak memiliki posisi yang terpenting dalam keluarga. Amin. Dan kalau kita adalah anak, maka Bapa bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan kita. Saudara dalam Tuhan, pada waktu kita membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Roh Kudus ada di hati kita. Roh suci ada di hati kita, dan roh itu bersaksi dengan roh kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Ikutin saya, ya Aba, ya Bapa. Dan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, apa posisi kita, kedudukan kita di alam roh? Kita punya posisi di atas setan. Ikutin saya, di atas setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu jangan jadi setan di sini. Amin. Amin. Kita punya posisi di atas apa, Saudara? Di atas setan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh, ada namanya terang yang menyinari kegelapan. Kalau kita dalam Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak bisa disantet, dimantrai, dan tidak bisa diguna-gunai. Nah, misalnya nih Pak Pendeta Levi Amin ya, dia percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tiba-tiba kemalaman di suatu hotel, di mana hotel itu banyak yang narkoba, sabu-sabu sampai busa-busa. Ada yang berzina, ada yang kacau-kacau dalam hotel itu. Nah, dikirim santet, mantra untuk menghancurkan orang yang ada di hotel itu. Selama ada satu orang yang di dalam Tuhan, maka santet mantra apapun tidak bisa berfungsi. Itu disebut namanya posisi netral. Tapi kalau yang di dalam Tuhan itu keluar dari hotel, santet dikirim, mantra dikirim, kena semua. Sekarang akan saya beritahu suatu rahasia besar. Saudara, kita tahu dukun-dukun Indonesia terkenal sakti-sakti. Betul? Betul? Nah, Jawa terkenal dengan ilmu santet, membunuh jarak jauh, yang namanya kekuatan hitam santet. Bali terkenal dengan leak, membunuh jarak jauh. Betul? Kalimantan terkenal dengan mandau terbang. Mantra diucapkan, mandau terbang. Perang Dayak Madura yang mati puluhan ribu. Betul? Polisi tentara kewalahan semua. Polisi tembak, duar. Ini peluru kamu. Itu perang Dayak Madura. Seluruh dunia menyaksikan di internet. Betul? Nah. Manado terkenal dengan opo-opo. Sumatera terkenal dengan begu ganjang. Daerah timur
terkenal dengan Swangi. Kita tahu dukun-dukun Indonesia terkenal sakti-sakti, betul? Jepang bertahan berapa lama? 3,5 tahun kabur. Belanda berapa tahun? 350 tahun. Kenapa tidak disantet di ilmu hitam, dileleh aja Belanda supaya mati? Tidak bisa. Belandanya Kristen. Saudara, memang Belanda yang dikirim di Indonesia kacau-kacau, ngerampok, menjajah, menindas. Tapi setiap kali perang, Belanda selalu membawa pendeta. Makanya banyak yang punya ilmu menghilang, menghilang. Ditangkap Belanda, tidak bisa menghilang. Ditahan sampai mati, betul? Yang punya ilmu kebal, duar, mati juga, betul? Banyak tokoh-tokoh sakti mati di tangan Belanda, betul? Sayang Belanda datang merampok, sayang Belanda datang menjajah, sayang Belanda datang menindas. Kalau Belanda datang hanya memberitakan Injil saja, tidak menjajah, maka Nusantara ini percaya Yesus semua. Kenapa deh? Bayangkan 350 tahun itu bukan waktu sebentar. Betul? 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 Kenapa saya tahu rahasia ini? Saya tanya sama kakek saya sendiri, guru kan sakti Mondroguno. Kenapa Anda disantet aja Belanda? Kolonel sama jenderalnya habis, bubar. Betul? Guru saya berkata, mereka orang kafir, susah disantet. Setelah saya bertobat, saya baru sadar ada terang yang menyinari kegelapan. Orang-orang titipan sing kuoso. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah, bukan hebat apapun, kalau ditanya tentang Belanda, dia akan jawab hal yang sama. Ada satu kekuatan yang melindungi. Jelas? Jelas? Ingat berapa generasi, betul? Berapa saudara? Generasi. Kita tahu waktu Presiden Bush Amerika Serikat mau datang ke Indonesia, dukun-dukun Indonesia mau nyantet rame-rame, betul? Masuk koran, masuk iklan, masuk TV, dipraktekkan ilmu santet itu. Kambing disantet, syas, dibelah perutnya, keluar silet paku. Bus tiba di Indonesia, paling sedikit muntah darah dan mati di Indonesia. Bayangin, yang nyantet rame-rame seluruh Indonesia. Bus tiba di Indonesia, di Bogor, good morning, kentutnya saja tidak tersentuh. Malah bus pulang pergi tambah gemuk, masih hidup sampai sekarang, betul? Waktu itu ada yang potong ayam, ayam pun harus ayam kampung, tidak boleh ayam horen Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setan takut kolesterol. Potong kerbau, potong kambing, potong babi, santet disiapkan, betul? Pulang pergi tidak kena apa-apa, malah dukun-dukun Indonesia rugi tekor semua, kerbau, kambing, babi, betul? Ada satu, kenapa? Waktu Bush tiba di Indonesia, Presiden Amerika selalu didoakan seorang pendeta bernama Billy Graham. Makanya santetnya siap di tempat, balik ke tempat masing-masing. Ingat, ada terang yang menyinari kegelapan. Amin. Ada apa saudara? Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita punya posisi kedudukan di atas
setan. Maka disebut anak-anak Allah. Dan kalau orang yang tidak percaya Tuhan atau Kristen tomat, habis tobat besok kumat, itu punya posisi di bawah setan. Maka di Alkitab disebut namanya anak-anak dunia. Penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah iblis. Tapi Yesus berkata dalam Injil Yohanes, penguasa dunia ini yaitu iblis itu sudah dikalahkan dan ditaklukkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya mempelajari ilmu pakem takdir, dikatakan dengan jelas, orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Karena posisi orang tertawa disebut posisi netral, pikiran tidak kosong dan tidak konsentrasi. Maka berbagilah orang yang suka tertawa. Tertawa semua. Waktu saya mempelajari ilmu hipnotis dan ilmu gendam, orang kalau gendam pasti tepuk sebelah sini. Tidak ada orang gendam tepuk sebelah sini. Kenapa sebelah sini? Karena bagian sini dekat dengan saraf leher. Leher ini dekat dengan otak kecil, alam bawah sadar. Makanya kalau orang dipukul bagian lehernya pasti pingsan. Tidak percaya, coba sendiri. Leher. Makanya orang kalau gendam tepuk sebelah sini. Kenapa tidak sebelah sini? Sarafnya kejauhan. Nah, dan orang yang suka tertawa tidak bisa dihipnotis maupun gendam. Karena orang bisa kena hipnotis, kena gendam kalau orang tersebut namanya konsentrasi atau pikiran kosong, ngalamun atau bingung, dan ingat dan takut sugesti. Nah, yang disebut posisi netral itu posisi tertawa. Makanya orang yang suka tertawa, sejago-jagonya tukang santet, itu tidak bisa nyantet orang yang suka tertawa. Nah, maka Alkitab berkata apa? Ingat, hati yang gembira adalah Nah, jadi ingat, walaupun mari lihat saya. Yang hipnotis ya bingung. Karena posisi orang tertawa disebut posisi apa? Netral. Ada suatu kesaksian, ini kisah nyata. Ini kisah nyata adalah tahun 2001. Tahun berapa, saudara? Berapa tahun lalu, saudara? Ya. Datang seorang kolonel menemui saya. Saya minta rekaman dimatikan dulu. Mati dulu. Lampunya mati dulu. Itu rahasianya. Dan pakem yang ketiga, wanita galak tidak bisa dihipnotis dan digendam. Karena ilmu hipnotis, gendam itu mengambil sisi ketakutan manusia dari sugesti. Makanya wanita galak tidak bisa dihipnotis. Ada apa kamu? Mari lihat saya. Apa lo? Makanya, karena apa? Karena tidak bisa diambil sisi ketakutannya. Nah, makanya ingat, berbahagialah yang galak, tapi jangan galak sama suami. Itu ada namanya sisi ketakutan. Ilmu hitam, ilmu santet itu mengambil sisi ketakutan manusia. Makanya orang yang takut sama setan pasti didatangi setan. Apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Nyanyinya gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku,
Ku tak berani jalan sendiri. Betul-betul tidak berani. Setan lihat, memang ingat Tuhan pimpin kamu, tapi aku juga ingin nengok kamu. Makanya orang yang takut setan didatangi, tapi orang yang berani mas setan, mana setannya? Saya tunggu di sini. Sekalipun puluhan tahun di tempat angker model apapun, tidak lihat setan. Karena setannya tahu ditakutin pun percuma. Jimat sehebat apapun, kalau tidak diyakini, tidak dipercayai, tidak takut, jimat apapun tidak berfungsi. Saya beritahu, itu rahasianya. Nah, dan yang keempat, tuyul hanya boleh mencuri di tempat orang-orang pelit. Dalam sejarah umat manusia, dari Adam dan Hawa sampai ke kita, tidak ada tuyul bobol bank. Kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Makanya bank itu tidak bisa dibobol tuyul, kecuali tuyul kepala hitam. Kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial gabung jadi satu. Makanya kalau saudara jadi orang Kristen, anak Tuhan, jangan pelit-pelit kalau ngasih kolekte. Jadi kalau ngasih kolekte, ingat lihat belakang, tuyul. Orang itu kalau mau matiin rezeki orang, mateni sandang pangan, mateni jalan urip orang, mateni rezeki orang, itu ngelihat orangnya dulu. Tidak langsung semua dikerjain, tidak. Sebagai seorang dukun, sebelum saya bertobat itu ada pakemnya, tidak sembarangan. Kalau orang itu suka sosial, ngasih orang, nolong orang, sampai dukunnya mati pun tidak bisa matiin rezeki orang. Kenapa? Karena ada hukum takdir di situ. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Makanya kalau mau mateni rezeki orang, tutup bumi sapi itu orang. Itu tanya dulu sebelum saya bertobat. Orangnya gimana? Pelit sekali, order diterima. Pasti jadi itu saudara. Orangnya gimana? Suka nolong orang. Aduh, cari dukun lain percuma. Sakti-saktinya orang itu tidak bisa matiin rezeki orang yang suka nolong orang, suka memberi. Karena itulah jadi orang Kristen jangan pelit-pelit. Ngomong sampingnya, kamu pelit enggak? Pendeta Lewi berkata, haleluya. Kolekte naik. Ingat ya, itu sudah jalan takdir. Jalan apa, Dara? Jalan takdir. Orang yang suka memberi, suka menolong, suka nolong orang, itu tidak bisa disantet juga. Karena ada hukum takdir yang melindungi. Dan hukum takdir ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi seluruh umat manusia. Hukum takdir. Dan yang kedua, kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Kalau kita percaya Yesus, pasti kita ke surga. Amin. Dan yang ketiga, kalau kita adalah anak, maka Bapa bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan kita. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Ingat sudah satu hal. Mulai hari ini, percayalah Yesus dan terimalah dengan iman. Terang itu menyinari kegelapan. Amin. Amin. Dukun hebat apapun tidak bisa matiin rezeki orang yang suka memberi. Dan yang kedua, mulai hari ini belajarlah suka tertawa. Nah, dan yang ketiga, kalau kita adalah anak, kita punya posisi di
atas setan. Terang yang menyinari kegelapan. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Haleluya. Bapa dalam surga, dikuduskan namamu. Datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami. Mari saudara angkat tanganmu saat ini. Saudara ikutin saya saat ini. Darah Yesus, bebaskan aku. Darah Yesus, bebaskan aku. Darah Yesus, bebaskan aku. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian setan, segala kutuk sumpah serapah, segala ikatan kutuk atas hidupku, masa depanku, pekerjaanku, keluargaku, aku batalkan, putuskan, hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan setan. Aku bebas dari kutuk demi nama Yesus. Amin. Silahkan duduk. Saudara, saya ingin saudara menyanyikan sebuah lagu. Saudara tahu enggak lagu ini? Rapnya seperti ini. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu. Pernah? Hah? Pernah dengar? Saya pengarang lagu itu. Saya adalah pengarang buku dan pencipta lagu. Saya sudah menciptakan lagu ada 75 lagu dan membuat buku ada 33 seri bestseller di seluruh Indonesia. Nah, sekarang pernah dengar lagu ini, rapnya seperti ini. Biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Pernah dengar? Nah, bisa nyanyi enggak? Bisa. Lagu ini saya dapat tahun 2002. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Saya dapat waktu saya ada di Jakarta. Waktu itu saya seminar dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Waktu itu saya capek sekali. Dan waktu itulah saya melihat ada seorang malaikat memberi saya lagu ini, Awan Kemuliaan. Dan lagu ini terkenal sampai sekarang. Nah, dan tahun 2001 waktu tindak kejahatan kriminal ilmu hitam merajalela di Indonesia, 2001 sampai 2003 itulah saya diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang di bidang reserse, melumpuhkan ilmu hitam untuk mengalahkan ilmu-ilmu hitam yang merajalela di Indonesia, tindak kejahatan. Kita nyanyikan lagu ini saudara, mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Kurindukan hadirat. Awan kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi kampung ini, memenuhi tempat desa ini. Untuk kemuliaan-Mu datang, awan-Mu memenuhi tempat ini, api-Mu memenuhi tempat ini, kemuliaan-Mu terbit dan kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku mohon kemuliaan Tuhan terbit di tempat ini. Amin. Nyatakan kuasa-Mu. Amin. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan Amin. Silakan duduk. Ini ada kenang-kenangan dari sidang jemaat. Sebuah gitar supaya Pak Tony nyanyi terus.
Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Pak Daud Tony bisa datang sini karena Tuhan Yesus. Saya sebelumnya belum kenal, tapi ada anggota jemaat sini kebetulan ikut Pak Daud. Lalu saya ketemu Pak Daud sehingga hari ini bisa datang ini. Kalau Tuhan kehendaki masih memberikan umur panjang, Natal yang akan datang kembali.